Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan seizinnya lah kita semua masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, di video kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab program linier. Adapun topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah nilai optimum. Nilai optimum. Kita kan sering biasa mendengar istilah optimum ya, optimum atau optimal. Apa yang kalian ketahui tentang optimum itu? Optimum itu sebenarnya sama dengan mengefisienkan ya, mengefisienkan. Kalau di kerja mesin berarti kita harus mengefisienkan kerja mesin ya, memaksimalkan energi yang dihasilkan, meminimalkan bahan bakar yang digunakan. Kalau misalnya di alat elektronik, memaksimalkan energi listrik yang dihasilkan tetapi meminimalkan energi yang dipergunakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, optimum. Jadi optimum itu bisa meminimalkan, bisa juga memaksimalkan. Nah, seperti itu. Sejatinya nilai optimum ini merupakan inti daripada bab program linier yang kita bahas saat ini. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, ada beberapa istilah yang wajib kalian ketahui terkait dengan nilai optimum. Yang pertama adalah fungsi objektif atau biasa juga disebut dengan fungsi tujuan. Apa sih maksud daripada fungsi objektif ini? Jadi nanti fungsi objektif inilah yang akan kita maksimalkan atau kita minimalkan ya, tergantung permasalahan yang dihadapi pada suatu soal. Adapun bentuk umum daripada fungsi objektif ini adalah biasa dituliskan dalam bentuk fx, y ya, fx, y sama dengan ax tambah by, atau biasa juga dengan z sama dengan ax tambah by. Itu nanti tergantung dari soalnya. Nah, inilah bentuk daripada fungsi objektif itu sendiri. Oke. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu bukan bentuk yang kedua ya, istilah yang kedua. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu dan bagaimana cara menentukan DHP-nya. Nah, kalau di masalah optimum ya, atau kalau kita berbicara nilai optimum, sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu biasa juga dikenal dengan istilah kendala atau fungsi kendala atau batas-batasnya. Nah, seperti itu. Jadi ulang bahwa sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu biasa juga ya disebut dengan apa? Fungsi kendala kalau di nilai optimum. Oke, kita ke istilah yang ketiga ya, nilai optimum fungsi objektif. Nah, di sini yang saya katakan tadi ya, ada dua jenis. Optimum itu ada dua jenis. Bisa minimum, bisa maksimum. Kapan berbicara minimum? Kapan yang dicari minimum? Apabila apa tadi? Apabila kita berbicara pengeluaran, baik itu kalau dalam dunia usaha, modal ya harus diminimumkan. Kalau di di permesinan ya, di bagian engineering mesin ya, itu para ilmuwan berusaha menemukan formula agar supaya bahan bakar yang digunakan itu seminimum mungkin
Di sisi lain, energi yang dihasilkan harus semaksimal mungkin. Nah, itu contoh kasus ya dalam kehidupan sehari-hari. Atau di ini ya, di perangkat elektronik tadi ya. Energi listrik yang digunakan itu lebih minim, tetapi hasilnya itu lebih maksimum ya. Seperti yang kita rasakan saat ini, apa ya? Lampu ya, lampu kalau dulu itu lampu bohlam ya yang di rumah, kalau dulu itu wattnya itu tinggi-tinggi ya, kadang 50, tetapi terangnya tidak terlalu. Tapi sekarang para ilmuwan itu mengembangkan, menemukan perangkat-perangkat lebih efisien sehingga wattnya biasa hanya kita dengar 10 watt, tetapi sinarnya lumayan menerangi ruangan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, jadi ada beberapa langkah ya dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Kita langsung langkah pertama, yaitu menentukan titik ekstrim atau biasa disebut dengan titik pojok pada DHP ya. Titik pojok pada DHP. Titik ekstrim itu adalah titik pojok pada DHP ya, seperti itu. Nanti kita perjelas di contoh ya. Kemudian yang kedua, menentukan koordinat titik ekstrim. Jadi setelah kita tentukan penamaan dari titik ekstrimnya itu, setelah itu kita tentukan atau kita pastikan koordinatnya berapa, berapa ya, seperti itu ya. Dan yang ketiga, mensubstitusi koordinat titik tersebut, yaitu titik ekstrimnya tadi, pada fungsi tujuan atau pada fungsi objektifnya. Yang keempat, membandingkan nilai objektif yang diperoleh. Nah, di sini nanti setelah kita bandingkan, kemudian kita simpulkan mana nanti yang memberikan nilai minimum atau minimal dan mana yang memberikan nilai maksimal. Seperti itu. Ya, tidak panjang lebar, nanti kita terlalu panjang durasi videonya. Kita langsung pada bentuk soal yang akan kita jumpai pada topik nilai optimum ini. Contoh pertama ya, tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari DHP pada gambar berikut. Dengan fungsi objektif, ini fungsi objektifnya yaitu fx, y sama dengan 2x tambah 5y. Nah, sebelum kita bahas, saya akan jelaskan sedikit dulu terkait dengan jenis soal nanti yang dihadapi. Nah, nanti kadang kita diberikan soal berupa gambar seperti ini. Kalau seperti ini kita cukup melihat langsung DHP-nya. Seperti ini kan kelihatan DHP-nya ya. Nah, ini jelas DHP-nya yang diarsir itu berarti ya. Nah, tetapi ada juga biasa soal kita diberikan sistem pertidaksamaannya. Ya, sistem pertidaksamaannya. Setelah itu kita gambar dulu DHP-nya. Setelah itu kita tentukan dulu apanya? DHP-nya. Nah, di sini saya tidak bahas kalau soal tersebut karena sebelumnya kan kita sudah belajar bersama ya, dan harapannya kalian sudah kuasai bagaimana cara menggambar atau menentukan DHP apabila sistem pertidaksamaan liniernya diketahui ya, seperti itu. Oke, kita selesaikan ya soal ini. Kita ingat tadi langkah pertama itu adalah apa tadi langkah pertama? Langkah pertama tadi itu adalah menentukan titik ekstrim. Di mana sih letak titik ekstrim itu? Kita dulu ya. Nah, titik ekstrim itu tadi kan adalah titik pojok pada DHP ya. Titik pojok pada DHP. Nah, kita lihat ini DHP-nya nak ya, yang diarsir kurang lebih berwarna ungu ini. Kita lihat ada berapa titik pojok? 1 ya, 2, 3, 4. Ya, ada 4 titik pojoknya, berarti nanti ada 4 titik ekstrimnya. Oke, nah mana saja itu titik ekstrimnya, yaitu di titik 0,0 atau titik pusat, kemudian di titik perpotongan garis G1 dengan sumbu Y. Ini garis G1 ya dengan sumbu Y, itu titik yang kedua. Titik yang ketiga
adalah perpotongan garis G2 terhadap apa? Terhadap sumbu X. Nah, di sini. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu perpotongan antara kedua garis G2, ini G2 dengan G1, G2 warna biru ya, G1 warna orange. Nah, seperti itu. Oke, kita beri nama ya. Titik pertama kita beri nama titik A ya. Nah, titik A. Kemudian yang kedua adalah titik B ya. Perpotongan G1 sama sumbu Y. Kemudian yang ketiga titik C, perpotongan G2 dengan sumbu X. Dan yang terakhir perpotongan perpotongan garis G1 dan G2. Kita beri nama titik D. Nah, itu apa namanya? Kita sudah tentukan kita sudah tentukan titik-titik pojoknya ya, atau titik ekstrimnya. Nah, setelah itu langkah kedua tadi menentukan koordinatnya. Nah, di sini kita tahu bersama A itu berada di X-nya 0, Y-nya 0, sehingga koordinatnya adalah 0,0 ya. Kemudian koordinat titik B. Nah, untuk koordinat titik B perhatikan di sini, ini G1 tadi kan 25 di sini ya. Ini tadi sudah dihapus, kalian lihat soal awal. G1 itu memotong sumbu Y pada Y sama dengan 25. Nah, letak titik B itu kan berada di perpotongan G1 dengan Y. Maka koordinatnya di sini X-nya sama dengan 0 ya. Ini kan X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan berapa? Ya, Y-nya sama dengan sesuai dengan perpotongannya tadi, yaitu berapa? 25. Maka koordinat titik B adalah 0,25. Oke. Yang ketiga titik C. Titik C ya. Titik C ini tadi lihat perpotongan garis G2. Tadi kan dengan sumbu X itu 20 ya. 20, sehingga di sini X-nya 20, Y-nya 0 ya, berarti titik C itu koordinatnya adalah 20,0. Oke. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini yaitu titik D. Di sini kita tidak bisa dengan melihatnya saja. Kita harus Kita harus tentukan perpotongannya atau koordinatnya dengan metode substitusi eliminasi. Ya, perhatikan di sini penjelasannya ya. Koordinat titik D merupakan perpotongan antara garis G1 dan G2 ya. G1 dan G2. Di mana G1? Nah, di sini tadi kan di soalnya tidak diberikan persamaannya ya. Nah, berarti terlebih dahulu harus kita tentukan apa dulu, Nak? Kita tentukan dulu persamaannya. Bagaimana cara menentukan persamaan G1? Nah, Sar kan sudah ajar kemarin ya. Kalian pelajari kembali cara menentukan persamaan garis. Ini G1, nanti kalian dapat itu X tambah Y sama dengan 25. Oke. Untuk G2, di sini saya tidak jelaskan lagi bagaimana cara menentukan karena sudah lalu. G2 itu ini persamaan garisnya 2X tambah Y sama dengan berapa? Sama dengan 40. Oke, kita lanjut. Mencari koordinat perpotongan antara G1 dan G2 yang dimana sejatinya itu adalah koordinat Koordinat titik D dengan cara substitusi eliminasi. Nah, jadi persamaan garisnya itu kita substitusi eliminasi. Oke, ini pun serasa tidak perlu dijelaskan secara detail ya. Kita substitusi ini ya G2 dan G1. Ini kita eliminasi dulu. Yang bisa langsung dieliminasi kan variabel Y ya, langsung kita hilangkan, kita kurang 2X kurang X jadinya X sama dengan 40 kurang 25 15. Berarti X nya berapa? X nya 15. Kemudian kita substitusi pada salah satu persamaan ya antara G2 sama G1. Nanti kan akan kita dapatkan Y sama dengan 10. Seperti itu. Ini saya tidak jelaskan secara detail ya, karena anggapan dasar kalian sudah paham, kalian sudah belajar di SMP. Sehingga kita dapati perpotongannya itu di X sama dengan 15 dan di Y sama dengan 10. Sehingga koordinatnya adalah 15,10. Jadi koordinat D itu adalah berapa? 15,10. Nah, sekarang kita sudah menentukan keempat koordinat titik sudutnya. Setelah itu kita apakan tadi? Langkah ketiga kita apakan? Iya, kita substitusi pada fungsi objektifnya.
Ya, jadi koordinatnya masing-masing ya. Yang pertama adalah F. Ini fungsi objektifnya nak ya, yang ini tadi. Nah, kita substitusi koordinatnya yaitu yang titik A dulu 0,0. Berarti kita ganti X-nya dengan 0 ya. Y-nya dengan 0. Nanti jadinya seperti ini. 2 kali 0 tambah 5 kali 0. 2 kali 0 itu 0 tambah 5 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Sehingga titik A-nya memberikan nilai objektif 0 ya, nilai objektif 0. Kemudian yang kedua, titik B kita substitusi koordinat titik B 0,25 ya, artinya X-nya 0, 2 kali 0 tambah 5 kali 2, 5, yaitu 2 kali 0, 0 ya. Nanti 5 kali 25 ini 125 tambah 0 tetap 125. Oke. Kita uji semua yang 3 titiknya. Oke. Kunci-kunci. Kemudian yang titik C-nya kita masukkan 20,0 ya. X-nya 20, 2 kali 20, 40, 5 kali 0, 0. Berarti 40 tambah 0 itu 40. Dan yang terakhir adalah titik D dengan koordinat 15,10. X-nya kita ganti 15, 2 kali 15, 30 ya. 5 kali 10, 50, 30 tambah 50, 80. Sehingga kita peroleh nilai-nilai objektifnya itu adalah 0, 1, 2, 5, 40, dan 80. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita bandingkan. Ya, kita bandingkan antara keempat nilai-nilai ini. Mana yang paling rendah? Tentunya yang paling rendah adalah 0. Dan mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi ada pada titik B, yaitu 125. Sehingga kita simpulkan, jadi nilai minimumnya terletak pada titik A 0,0 dengan nilai 0 dan nilai maksimumnya terletak pada titik 0,25 dengan nilai 125. Nah, jadi nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 125. Seperti itu. Bagaimana? Gampang kan? Ya, tentunya gampang. Oke?